Selamat pagi semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, untuk sebelum kita memulai pembelajaran dan agar bisa berjalan dengan lancar dan hikmat, kita mulai pembelajaran dengan membaca doa. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Siaplah. Berdaulat. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa yang kalian panjatkan, ilmu yang diberikan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk memulai pembelajaran sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Yang pertama Abi Gemilang, Aprilia Putri, Fiona Quinsa Anjani. Oke, baik, semuanya hadir, berarti pembelajaran akan segera kita mulai. Untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, baiklah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan bersama-sama yaitu tentang lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya berdiri. Bluetooth mode. Connected. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau. Silakan duduk kembali. Semoga dengan nyanyi dari Sabang sampai Merauke tadi bisa meningkatkan rasa nasionalisme kalian terhadap tanah air, karena itu merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Oke, baik. Bapak akan mengadakan ice breaking. Itu dengarkan clue-nya. Clue-nya itu adalah kata awal. Perhatikan kata awal. Ya, perhatikan kata awal. Dengarkan. Ini satu. Yang ini dua. Kalau ini tiga. Ini berapa? Satu. Satu apa dua? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kemarin kan kita sudah membahas tentang adanya kehidupan keluarga. Di mana dalam kehidupan keluarga itu ada istilahnya keluarga inti. Yang dimana anggota dari keluarga inti itu adalah ayah, ibu, dan anak. Itu merupakan keluarga inti. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ini Bapak sedikit ada memberikan tujuan pembelajaran. Kira-kira nih setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kira-kira apa yang bisa kalian ambil atau yang bisa kalian bawa pulang apa yang dibahas hari ini. Yang pertama katanya nanti menyimak video pembelajaran yang mana nanti peserta didik itu menyimpulkan komponen yang ada dalam peta beserta fungsi dan yang lain sebagainya. Nanti akan dapatkan video pembelajaran. Setelah ditampilkan kalian bisa mendiskusikannya bersama-sama dan bisa mengambil apa kira-kira fungsi, komponen, dan manfaat dari peta. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi nantinya, itu kalian bisa tahu bahwa peta itu bukan hanya sekedar melihat daerah saja, tapi ternyata ada juga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti bisa kita bahas bersama-sama melalui diskusi. Kesepakatan kelas. Ini kenapa perlu? Agar kalian nanti bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa ada hal-hal yang bisa mengganggu proses pembelajaran. Makanya perlu ada sebuah kesepakatan antara kita bersama, Bapak dengan kalian. Yang pertama, mengambil sampah di sekitar kelas itu sudah kita lakukan sebelum masuk
kelas. Yang kedua, mengikuti pembelajaran dengan semangat dan gembira. Artinya apa? Artinya kalian tidak tertekan dan bisa mengikuti dan mendengarkan apa yang Bapak bahas dan apa nanti yang ditampilkan oleh kawannya saat berdiskusi dan bisa saling menanggapi. Sebelum kita bahas tentang peta, itu Bapak perlu mengetahui apakah kalian tahu dengan situasi rumah kalian masing-masing. Nah, yang pertama, menurut kalian lah kira-kira berapa jarak dari rumah kalian ke sekolah? Saya bisa memperkirakan siapa? Dari rumah kalian ke sekolah itu kira-kira jaraknya berapa? Dalam hitungan kilometer berapa kira-kira? Siapa yang bisa? Kira-kira berapa? 14 kilo. 14 kilo. Yang lain? Ada? 5 kilo. Yang lain? 2 kilo. Nah, itu bisa kalian ketahui melalui mungkin dengan menggunakan sepeda motor. Makanya bisa tahu kira-kira berapa jarak rumah dari ke sekolah. Nah, yang kedua, dengan siapa kalian bertetangga? Bapak gak butuh siapa orangnya, cuman apakah kalian tahu di mana posisi utara, selatan, timur, dan barat? Agar kalian paham, di sini ada video pembelajaran. Tolong disimak baik-baik karena ini nanti berkaitan dengan diskusi yang akan dibahas nantinya. Nah, tolong disimak baik-baik videonya, fokus karena ini berkaitan dengan apa yang disajikan pertanyaan dalam diskusi nanti. Paham? Dan komponen-komponen peta. Pada video ini, Rizwan akan menjelaskan mengenai letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Indonesia pada dasarnya terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan untuk samudra berada di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sendiri berbatasan langsung dengan beberapa negara yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Indonesia merupakan negara yang memiliki beribu-ribu pulau. Di Indonesia sendiri terdapat 17.000 pulau besar dan pulau kecil. Nah, dari 17.000 pulau tersebut terdapat 6.000 pulau yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, dan Pulau Papua. Wilayah Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dengan luas daratan sebesar 1.922.570 km persegi. Sedangkan untuk luas perairannya sebesar 3.257.483 km persegi. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai komponen-komponen peta atau bagian-bagian peta. Untuk lebih jelas, bisa akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, gimana? Paham? Nah, jadi bahwa di sana setiap peta itu ada berapa komponen yang harus ada dalam sebuah peta. Kenapa? Untuk melengkapi kira-kira mana tahu ada orang yang belum paham tentang makna peta. Contoh seperti simbol tadi. Nah, itu benar kan kenapa ada simbol seperti simbol kayak gunung berapi tadi? Itu setiap wilayah pasti punya gunung. Seperti di Sumatera Barat itu banyak gunung. Nah, itu akan ditampilkan gunung yang segitiga merah berarti aktif, yang segitiga hitam berarti tidak aktif. Jadi itu simbolnya. Karena kalau nggak ada itu, memang ada dua seperti itu. Kalau dapat dalam sebuah peta nggak ada komponen ini, itu bisa dikatakan sebagai peta buta. Kira-kira siapa yang tahu berapa letak astronomis Indonesia? Berapa? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan.
dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ya, berarti 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, itu merupakan letak astronomis Indonesia. Kalian merasa nggak Indonesia itu punya musim Indonesia? Punya musim apa aja? Musim hujan dan kemarau. Musim hujan dan kemarau. Nah, secara garis lintangnya, nah, tolong buktikan siapa yang bisa membuktikan bahwa garis lintang ini memang menyatakan bahwa adanya perbedaan musim dan iklim. Siapa bisa? Buktinya apa? Coba. Kalau iklim tropis memiliki 0 sampai 23,5 lintang utara sampai lintang selatan. Berikutnya. Kalau iklim subtropis memiliki 23,5 sampai 40 lintang selatan, 40 lintang utara. Nah, itu buktinya bahwa setiap lapisan garis lintang itu ada iklim dan musimnya masing. Kenapa? Karena setiap garis lintang mengakibatkan terjadinya perbedaan musim dan perbedaan iklim. Coba sampai ke depan. Coba. Tunjukkan kira-kira di mana benua Asia, benua Australia, dan di mana Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini benua Asia, Berikutnya, benua Australia, terus Samudra Pasifik, Samudra Hindia. berarti posisi Silang. berarti benar ya, silakan duduk. Berarti benar bahwa faktanya Indonesia berada pada posisi silang, diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, sekaligus juga Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Paham sampai di sini? Ini nampaknya udah ngantuk semua. Capek ya? Capek dengan ngoceh? Oke. Untuk lebih meringankan urat-uratnya, silakan semua berdiri. Kita ice breaking dulu. Ya, kita ice breaking dulu. Bluetooth mode. Connect. Oke, siap? Oke, kita mulai. Ayo. Oke, silakan duduk. Dari mana udah semangat? Udah hilang ngantuknya? Udah hilang? Nah, oke. Sekarang kita menentukan kelompok. Nah, ini kan sudah sesuai dengan kelompok belajar masing-masing kan? Sudah sesuai dengan kelompok belajar. Nah, oke. Untuk menentukan kalian memilih kelompok yang mana, ini kan masih Bapak acak. Nah, Bapak akan memberikan pertanyaan. Kira-kira siapa yang menjadi kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, Bapak menanyakan 2 pertanyaan saja. Kalau udah 2 yang berarti kelompok apa yang nggak bisa menjawab harus menerima menjadi kelompok ketiga. Paham ya? Paham. Oke, bisa dimulai. Nah, oke. Bapak akan menanyakan berapa pertanyaan. Pertama, ini tentang sebuah kota di Indonesia. Nah, kota ini dijuluki sebagai kota pahlawan. Nah, berikutnya di mana pada tanggal 10 November 45 itu terjadi pertempuran selama 5 hari. Nah, kota apa ini maksud? Kota? Surabaya. Benar, kota Surabaya. Tepuk tangan dulu. Kota Surabaya. Oke, berarti kelompok 1. Oke, kedua. Pertanyaannya berarti ini antara kelompok ini sama kelompok ini. Tentukan kelompok 2 atau kelompok 3. Bisa? Oke, kita mulai. Pertanyaan terakhir ya, harus rebutan. Kelompok berikutnya. Kota ini dijuluki sebagai kota pelajar. Nah, di mana makanan khas dari kota itu adalah gudeg. Nah, kota apakah yang dimaksud? Kota Yogyakarta. Oke, silakan semangat. Nah, paham ya? Berarti ini kelompok 3, kelompok
Oke, silakan masing-masing ketua kelompok ambil LKPD-nya ke depan. Masing-masing ketua kelompok. Iqbal, Eli, sama Suci. Kelompok 1. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Silakan kembali masing. Dah? Nah, itu tolong dibikin anggota kelompoknya. Pertama ketuanya siapa? Ingat, nama ketua itu paling ke atas. Nama ketua nomor 1. Nanti baru anggota ke bawah. Nanti itu silakan buka di lembaran keduanya, itu ada soal yang Bapak buat. Silakan kalian diskusikan secara bersama-sama kira-kira apa yang jawaban dari yang Pak minta di situ. Dan silakan didiskusikan bersama-sama. Gak apa-apa. Itu nanti bisa diganti nanti. Ya, silakan dikerjakan sekarang. Ingat, nama ketua kelompok di nomor 1. Baru anggota ke bawah. Kalau sudah dibuat, cukup yang bikin satu orang aja. Silakan dibuat masing-masing 3. Yang dicari apa tadi yang dicari? Komponen beta. Nah, itu nanti kan ini cari hal-hal yang termasuk tentang komponen, terus buat yang simbolnya apa tadi kan, simbol garis, simbol area, dan simbol titik. Nah, itu nanti dibuat semuanya, dibuat nanti ya. Dan silakan diskusi kelompok, kerjakan bersama-sama. Ada yang ragu? Apa? Maaf. Kenapa? Boleh di sebelahnya. Di sebelahnya aja nggak apa-apa. Kalau nggak cukup di bagian sebelahnya aja ya nggak apa-apa. Itu kan sebagai biar kan diperkirakan rupanya kalau kepanjangan udah nggak apa-apa kepanjangan. Kalau sekiranya kepanjangan itunya berarti udah nggak apa-apa. Berarti boleh dikerjakan di sebelahnya aja, di lembaran di sebelah itu aja nggak apa-apa. Ini masih banyak, masih ada lagi yang dibuat. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1. Yang materi yang kalian sampaikan cukup yang poin-poin pentingnya aja ya. Cukup poin-poin pentingnya aja. Bagian yang pentingnya jadi sampaikan materinya. Oke, silakan moderatornya sampaikan. Silakan dibuka diskusinya moderator. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan peta adalah kita bisa mengetahui potensi daerah dari segala bidang.
Demikian dengan materi diskusi kami. Jika ada yang bertanya, kami persilahkan. Silakan, ada yang menanggapi tadi kelompok 2. Oke, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Dalam pembahasan Anda, salah satu manfaat kita adalah pengembangan transportasi online. Bisa dijelaskan maksudnya bagaimana dan bisa dikasih satu contoh? Yang selanjutnya silakan. Ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Apa maksud dari efisiensi biaya ekspedisi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Fiona. Dalam kehidupan modern, kita banyak menjumpai transportasi online seperti Gojek, taksi online, dan lain-lain. Di setiap menentukan lokasi tujuan penumpang, alat yang digunakan adalah peta digital. Cukup? Ke depan. Beri tepuk tangan agar semangat. Ayo, tepuk tangan. Ya, silakan. Moderatornya, silakan dimulai. Moderator. Yang lain dengarkan. Yang lain dengarkan dengan fokus. Yang lain. Coba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Sebutkan contoh yang termasuk simbol-simbol garis. Agenda peta adalah kumpulan keterangan yang berupa simbol pada peta. Bisa dijelaskan simbol apa saja yang ada di agenda tersebut. Apa coba pelan-pelan? Agenda peta adalah kumpulan keterangan yang berupa simbol pada peta. Bisa dijelaskan simbol apa saja yang ada di agenda tersebut. Ibu kota biasanya ditandai dengan simbol titik besar warna hitam dalam kotak. Jalan protokol berupa simbol garis berwarna merah. Gunung api berupa simbol segitiga berwarna merah. Jalan kereta api berupa garis putus-putus berwarna hitam. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, silakan ditutup kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau perkataan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kasih aplaus. Berikutnya kelompok 3. Silakan tampilkan presentasinya. Dengarkan dengan seksama ya, dengan baik dijelaskan hasil diskusinya. Coba langsung dibuka moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Coba kelompok 1. Coba. Sebutkan contoh. Tolong jelaskan maksud peta yang menunjukkan potensi daerah dari bidang sumber daya alam. sekali lagi. Diulang pertanyaannya. Tolong jelaskan maksud peta yang menunjukkan potensi daerah dari bidang sumber daya alam. Oke, terima kasih. Adakah lagi yang mau dijawab? Bertanya. Kelompok 2 yang bertanya. Berikan contoh dari salah satu fungsi peta, yaitu menunjukkan objek di permukaan bumi. Sekali lagi. Ulangi. Berikan contoh dari salah satu fungsi peta, yaitu menunjukkan objek di permukaan bumi. Sudah? Ya, silakan jawab coba. Siapa? Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Maksudnya adalah peta yang menyajikan keunggulan sumber daya alam masing-masing satu wilayah. Misalnya wilayah Sumatera Barat, semen, batu bara. Untuk wilayah Negro Aceh, Darussalam adalah kaya potensi gas. Berikutnya, pertanyaan kedua. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 2.
Jika ingin tahu objek pegunungan, maka lihat dari bentuk segitiga yang berwarna merah, gunungnya aktif, dan yang hitam, gunungnya sudut tidak aktif. Udah? Oke, silakan ditutup. Ada lagi pertanyaan ada? Pas? Yuk lanjut, silakan. Ditutup. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya tutup presentasi ini. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam hasil diskusi kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing ketua kelompok tolong kumpulkan hasil presentasinya. Masing-masing ketua kelompok kumpulkan hasil diskusinya. Oke, terima kasih. Jadi demikianlah hasil diskusi tadi. Jadi semoga kalian bisa paham tentang apa yang dibahas hari ini, baik itu dari fungsi peta, manfaat peta, apapun komponen yang ada dalam sebuah peta. Nah, berikut Bapak akan menjelaskan kira-kira setelah membahas materi tadi, nah kesan apa yang kalian bisa dapat setelah membahas tentang apa itu manfaat peta, apa itu komponen peta, kira-kira ilmu apa yang bisa kalian dapat dari pembahasan tadi? Siapa yang bisa menyampaikan? Refleks apa? Kira-kira apa yang kalian bisa ambil dari materi tadi, apa kira-kira? Bisa? Manfaatnya apa? Contoh tadi sebenarnya apa manfaat peta tadi bisa gunakan sebagai untuk transportasi online, juga bahwa peta itu ternyata kalau tidak ada yang namanya apa? Yang namanya sebuah kayak gunung dan segala macam atau mungkin peta polos saja, itu dikatakan sebagai peta buta. Jadi ternyata komponen peta itu berfungsi menghidupkan apa yang ada di permukaan bumi, menunjukkan contoh gunung itu di mana, terus sungai atau di mana dan lain sebagainya. Terus kira-kira apa yang materi mana dari semua tadi, dari letak astronomis sampai ke manfaat peta tadi, kira-kira materi mana yang paling kalian kuasai, yang mana? Materi yang mana? Komponen apa aja? Itu apa aja komponennya? Simbol, terus suaranya simbol, terus judul, terus warna, terus apa lagi? Legenda. Dan skala juga, itu merupakan hal mungkin yang bisa kalian terima pertama kali. Berikutnya, nah dari semua yang tadi kira-kira hal mana yang sulit untuk dipahami, kira-kira yang mana? Dari entah itu manfaatkah, fungsinya, atau mungkin komponen, atau bahkan mungkin letak astronomis Indonesia, atau yang mana kira-kira? Mana yang belum dipahami? Kira-kira? Apakah manfaatnya? Apakah fungsinya, atau mungkin komponen itu sendiri, kira mana yang belum paham? Hah? Yang mana? Ya apa? Yang mana? Oh, lebih ke manfaat. Katanya manfaatnya begini, belum paham Oke, di lain pertemuan bisa kita bahas ya tentang manfaat itu peta. Nah, oke. Karena udah mengakhiri masuk pada akhir pembelajaran. Nah, jadi untuk materi pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang sejarah lisan. Itu ada dua tuh, sejarah lisan dan tulisan. Nah, sejarah tulisan itu merupakan yang tertulis di sebuah buku. Dan sedangkan lisan merupakan sejarah yang diucapkan dari mulut ke mulut. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan pada udah menjelang siang pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi dalam diskusinya. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Ketua kelas pimpin doanya. Udah mulai. Oke, terima kasih untuk kelas
hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.